Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina habibina syafiina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Siapkan pulpen dan buku dan dua kitabnya, terutama kita ngaji ini nanti ada beberapa keterangan-keterangan dari kitab lain yang tidak ada di sini. Segera Anda menulis di buku, karena nanti ujiannya itu ngambil dari situ juga ya, bukan sekedar yang ada di kitab, tapi termasuk keterangan-keterangan yang telah dirangkum dalam kitab ini. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa faraidus shaumi, adapun fardu-fardunya puasa, arba'atu asya'ah, ialah 4 beberapa perkara. Adapun fardu-fardunya puasa, arba'atu asya', ialah 4 beberapa perkara. An-niyatu, yang pertama niat. An-niyatu, yang pertama niat. Wal imsaku, yang kedua wal imsaku, dan menahan anil uklih, dari makanan, wasyurbi, dan minuman, wal jima'i, dan hubungan suami istri, wa ta'ammudil qai'i, dan sengaja muntah. Jadi fardunya puasa itu ada 4. 1 niat, 2 menahan makan dan minum, 3 jima, hubungan suami istri, 4 sengaja muntah. Ini fardunya puasa. Adapun niat ini untuk puasa fardu Ramadan, yang wajib itu adalah 2 hal. Yang pertama adalah mengatakan niat puasa, yang kedua menentukan. Jadi kalau puasa Ramadan, puasa fardu menentukan, bisa mengatakan nawaitu shauma Ramadan, niat saya puasa Ramadan, itu yang wajib, minimal seperti itu. Atau kalau nadar, nawaitu shauman nadar, boleh. Atau kalau kafarah, nawaitu shaumal kafarah. Jadi harus pertama niat puasa, 2 menentukan. Itu kalau puasa fardu. Kalau mengatakan fardu, atau mengatakan besok, atau mengatakan tahun ini, atau mengatakan nilai ta'ala, itu hukumnya sunnah. Jadi andai kata enggak mengatakan nawaitu shauma ghadin an ada'i fardhi ramadhani hadhihi sanati lillahi ta'ala, itu enggak masalah. Karena yang wajib hanya niat puasa sama menentukan itu Ramadan atau nadar atau kafarah. Ini karena yang tiga-tiganya ini wajib ya. Itu kalau puasa wajib. Adapun kalau puasa sunnah itu tidak wajib menentukan. Yang wajib mengatakan saya nanti puasa, itu sudah cukup. Dan itu untuk apapun. Misalnya hari Senin atau Kamis, nggak perlu mengatakan niat saya puasa besok yaumil khamis atau yaumil isnin, tidak perlu kalau puasa sunnah. Bahkan andai kata Arafah pun, misalnya nawaitu shauma ighadin min Arafah, itu nggak perlu mengatakan Arafah. Yang penting dikerjakan di tanggal 9 di bulan Dzulhijjah. Nah, itu kita puasa sekalipun nggak mengatakan Arafah, itu sudah menjadi puasa Arafah. Sama halnya dengan sholat tahiyatul masjid. Di situ adalah sekalipun nggak mengatakan sholli sunatan tahiyatul masjid, yang penting sholat sunnah ketika masuk masjid, itu sudah masuk kepada kesunahan sunnah tahiyatul masjid. Intinya kan munsurifun ilaiha, intinya itu dirujukkan kepada ibadah tersebut. Ya kalau puasa itu kalau yang puasa adalah dirujukkan kepada puasa, yang penting puasa, maka itu sekalipun nggak mengatakan Arafah atau Senin, itu sudah termasuk kepada puasa Senin atau Arafah. Nah, itu kalau puasa sunnah. Nah, untuk waktunya niat puasa wajib ini adalah wajib diniatkan di tengah waktu malam. Malam itu dimulai dari
terbenam matahari sampai sebelum terbit fajar. Tidak disyaratkan tengah malam, yang penting matahari terbenam maghrib ya, itu sudah boleh dimulai baca niat. Itu untuk salat fardu, karena ada sebuah hadis, malam yubayyitin niyyah qabla al-fajr fala siyamalah. Barang siapa yang tidak niat tengah malam ya, yubayit itu artinya niat lailan, untuk salat fardu, untuk niat fardu, salat untuk niat puasa fardu, maka itu fala siyamalahu, tidak sah. Ini dan beda dengan puasa sunnah. Kalau puasa sunnah boleh niat di siang hari, di pagi hari boleh. Kaul mu'tamad yang penting sebelum zawal, jadi sebelum zuhur, itu kaul mu'tamad. Dan belum melakukan perkara yang membatalkan puasa, itu boleh niat puasa sunnah. Tetapi ada juga pendapat waqala ba'du ay waqilah, boleh sekalipun sudah zawal. Dari pagi kita nggak makan apa-apa misalnya nih, sampai zuhur belum punya makan atau emang nggak makan, tiba-tiba setelah zuhur kita wah puasa aja deh, itu juga boleh, wakilah ya seperti itu. Tapi yang muktamad syaratnya adalah sebelum zawal. Itu untuk niat ya. Diperhatikan niat itu kalau puasa fardu itu adalah niat di tengah malam, di waktu malam. Malam itu dihitung dari ghurubu syamsi ila qabla tulu'il fajr shadiq ya. Tapi untuk puasa sunnah boleh siang, al-mu'tamad qabla zawal wa qila ba'da zawal. Nah, terus juga kalau puasa fardu adalah wajib menentukan apakah ini Ramadan, itu yang wajib ya, atau nadar atau kafarah. Itu sudah cukup. Nggak perlu nadar ini nadar itu, nggak perlu kafarah ini kafarah itu, nggak perlu. Yang penting kafarah aja. Yang penting nadar aja, atau yang penting Ramadan aja, itu sudah. Tapi yang biasa kita diajarkan nawaitu sama wadin an adai fardhu ramadhani hadhihi sanati lillahi ta'ala ya. Itu untuk niat. Wal imsaku, dan menahan diri anil ukli dari makanan, wasyurbi dan minuman. Menahan dari makan dan minuman di sini adalah yang dimaksud tidak ada, bukan hanya makanan dan minuman, termasuk sesuatu benda apapun yang masuk ke rongga badan. Nanti di belakang ada diterangkan juga, tapi akan saya jabarkan dulu di sini ya. Jadi semua benda-benda apapun yang bentuknya ain, benda ya. Nah, termasuk ain adalah asap, itu masuk pada ain. Kalau bukan ain, termasuk ya hanya aroma atau rasa, itu tidak batal. Jadi yang masuk ke rongga tubuh ya, mesti di sini bahasanya makan atau minum ya, atau makan dan minuman, bukan hanya makan dan minum, apa saja. Sekalipun nggak bikin kekuatan, ya obat dimasukkan ke bukan obat ya, misalnya apalah, apa saja. Bahkan ada diterangkan di dalam syarahnya ini, termasuk andai kata maaf kita memasukkan jari-jarinya ke dubur kita, itu pun juga masuk kepada masuknya benda ke dalam rongga, itu juga batal puasanya. Makanya kalau lagi istinja itu nggak usah dimasukkan ke dalam dari tempat kita ya. Nah, terus yang dimaksud dalam itu adalah kalau dari mulut, itu dimaksud dalam itu adalah, ada yang mengatakan batas makhrajil ha, ada juga mengatakan makhrajil kha. Jadi artinya di atas kha ini bukan dalam, masuk luar. Tapi kalau di bawahnya kha, artinya di bawah atau ha, ini masuk kepada batas dalam. Itu yang dimaksud dengan membatalkan puasa ya. Kalau masih di atas kha, itu tidak batal. Nah, terus dan ini apabila sengaja. Jadi maksudnya benda itu apabila sengaja. Apabila nggak sengaja, sekalipun habis satu piring masuk makanan misalnya, atau masuk minuman satu gelas susu misalnya, itu tidak apa-apa kalau lupa, karena ada hadis man nasiya wa huwa shaimun fa akala au syariba fa innama fa innama it'amahullah wastaqahu. Jadi artinya ketika kita lupa dalam keadaan puasa makan, itu sebetulnya Allah Ta'ala lagi ngasih rezeki makanan dan minuman. Kalau
lupa. Jadi yang dimaksud di sini adalah makan minum itu kalau kita sengaja itu yang batalkan puasa. Wal jima, dan juga jima. Ini hubungan suami istri ya. Hubungan suami istri juga sama dengan kedudukannya makan kalau dia ingat. Tapi kalau lupa tidak apa-apa. Wa ta'ammudil qai'i, dan sengaja muntah. Sengaja muntah ya. Tapi kalau bukan sengaja dan nggak kuat lagi, terpaksa muntah, itu nggak batal, tapi dengan catatan tidak ada benda yang balik, tidak ada makanan ataupun apa saja udah keluar tadi balik lagi ke perut, itu nggak apa-apa kalau sudah nggak kuat lagi. Bukan sengaja ya, jadi betul-betul sudah muntah ya, bukan sengaja. Nah, untuk ini sekarang ini kita tutup di sini, nanti lanjut karena kalau kebanyakan HP saya nggak bisa ngirim, makanya saya putus sampai 10 menit. Ini udah saya jamin, langsung nyambung lagi video keduanya ya. Oke.